Masak, masak, masak. Musik. Action. Hai, musik kelas. Ketemu lagi sama Nita di Masak Musik yang Musisian. Ngobrol asal kalian mendengar dan asik. Dan kali ini Nita di episode kedua Masak Musik sudah bersama bintang tamu yang kondang dari Bandung. Warau. Pada wow kan pastinya. Ya, ini dia. Kita sambut Ray Hadi dan proyek santai. Proyek santainya Proyek santainya visible ya. Firly-nya lagi sibuk manggung. Jadi diwakili Ya, diwakili. oleh kepala suku. Firly sibuk manggung, Robiana sibuk main FTV, Farid lagi sibuk reguleran. Jadi proyek sibuk sebenarnya Iya, di balik. sebetulnya. Mereka yang sibuk, saya santai sebenarnya. Karena yang santai Raya, jadi kita wawancara Raya. Oke, Raya apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Hidupku mencari bunga jiwa yang telah hilang, yang biasa berujung rasa. Terima kasih sudah berkenan menjadi bintang tamu di episode kedua Masak Musik Musisian. Dan apa ya, kita kenalan dulu kali ya. Kenalan. Kenal maka kata sayang. Padahal kalau udah kenal belum tentu sayang. Iya. Kadang-kadang suka dianggap adik gitu. Aduh. Dianggap kakak gitu Jadi kan. ini ya kakak adik zone. Udah nyaman jadi temen gitu. Oh iya. Oke. Kita kenal maka taruh kalau gitu. Oh iya. Oke, jadi aku mau contekan nih. Jadi Ray Hadi adalah seorang solois pop asal kota Bandung. Ia juga dikenal dengan konsep solo kolaboratifnya bersama Proyek Santai. Iya. Ray Hadi dan Proyek Santai telah merilis mini album bertajuk Portofolio di tahun 2019 yang berisi 4 lagu. Ya. Tuh. Ada Lara, Kekagumanku, Ya. Gadis dari Jogja, dan Nanar. Ya. Selain itu, Ray Hadi juga telah menciptakan sejumlah karya yang sudah ia persiapkan untuk album penuh yang mendatang. Itu ada Kacamataku ya, Iya. dan Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Sebetulnya tapi agak jauh sih ya kalau ngomongin yang setelah portfolio ya, karena lumayan jauh juga gitu. Jarak antara Jarak perilisan ya harusnya sih udah, cuman karena ya hidup saya terlalu banyak masalah gitu. saya suka ada hal-hal yang terjadi di luar rencana. Ya, di luar rencana kita. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ray. Yang pertama, kayaknya aku mau nanya latar belakang musik kali ya. Jadi mulai kapan nih bermusik? Bermusik tuh Dari kecil kan? panjang ceritanya. Kita tuh punya waktu 3 hari buat 3 tahun. Maksudnya kalau awalnya kayak gimana? Awalnya itu karena sekolah sebenarnya. Oh, soal musik. Jadi nggak sengaja masuk ke sekolah itu. Jadi dulu kan ya anak-anak remaja lah ya, karena terbiasa hidup sendiri gitu dari kecil terbiasa hidup sendiri, nggak bareng sama keluarga tapi diabur gitu. Oh iya. Banyak diabur. Terus pas SMP mau lulus SMA tuh kayak pengen sendiri deh gitu, nggak mau gabung sama orang-orang rumah gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di Bandung tuh ada salah satu sekolah seni lah ya, negeri, salah satu sekolah seni negeri. Pas awal masuk sana tuh ngomong ke orang tua alasannya pengen sekolah musik gitu. Padahal sampai sana milih jurusannya yang lain selain musik gitu. Modusnya yang penting alasannya sekolah musik kayaknya masuk akal gitu kan. Akhirnya dengan mungkin setengah hati juga ngasih izinnya, dibolehin lah ke Bandung. Pas sampai sekolah itu ternyata saya nggak ngambil musik, tapi pick musik itu saya jadiin pilihan kedua kan, sama kayak masuk kuliah gitu kan, suka ada pilihan satunya apa kalau di sekolah kejuruan gitu biasanya. Nah ternyata masuknya ke jurusan pilihan keduanya sih seni musik itu. Jadi secara nggak langsung kan dipaksa harus belajar. Terus itu kayak gimana? Padahal ketika awal masuk situ kita nggak tahu kunci C itu kayak gimana. Itu cemplung ya? Nggak sengaja akhirnya jadi belajar. Tapi setelah dijalani ya menarik juga gitu. Dan ya terus terang ngerasa ketipu sih sama kurikulum yang ada di sekolah tuh waktu itu. Jadi kayak musik yang baik tuh kayak gini, harusnya kayak gini. Kamu harus ngikutin alumni di sekolah ini, namanya si ini, mainnya kayak gini. Padahal kan ya, musik mah bebas ya, gimana kita ya gitu. Pas keluar dari sekolah itu sekitar tahun 2014, terus kuliah di jurusan jurnalistik dan akhirnya jadi wartawan musik lah ceritanya. Waktu itu freelance nulis musik. Di situ mulai kepikiran kayaknya zaman sekolah dulu idiom-idiomnya banyak yang keliru deh gitu. Musik mah gimana saya aja gitu, nggak harus gimana guru atau gimana alumni gitu, gimana senior gitu, tapi gimana saya. Jadi akhirnya aku di situ bikin lah si project tadi gitu.
2015 ngegagasnya, ini panjang sih si Ready Player Santa itu 2015 digagas. Terus kan mikir kayak teman-temannya mau bantuin siapa ya gitu kan, kayak kan kadang nggak enak juga ya kalau kita bantuan atuh tapi ya sok tuh dibantuan mana tuh duitnya gitu kan, misalnya gitu kan suka ada kayak gitu ya, mana tuh ininya budget buat latihannya gitu. Akhirnya dari mulai ngedevelop idenya kayak gimana tuh kepikiran 2015, akhirnya kita bikin sistemnya gitu ya. Nanti gimana nih projectnya, mau solo atau mau band, tadinya mau ngeband kan, tapi kayaknya kalau ngeband terlalu pusing gitu, banyak orang gitu, tidak banyak kepala di dalamnya, sedangkan saya kan gak rewel ya anaknya gitu, simple gitu, jadi kayak udahlah nggak mau ribet, kayaknya solo aja gitu. Tapi kan kalau solo kan harus disiapin juga gitu, uang buat rekamannya gimana gitu. Akhirnya setelah itu semua sedikit demi sedikit terkumpul, tentunya dengan berbagai kompromi, 2017 kita bikinlah si Ready Player Santa ini. Kenapa 2017? Karena pas saya buka teh kan ada grup WhatsApp ya. Itu tuh di create-nya Oktober 2017 gitu, Oktober 2017. Dari situ mulai 2017. Berarti 2014 sekolah musik. 2011 sampai 2014 sekolah musik, belajarnya di situ. Awal dari situ, kemudian setelah itu musik ya. Bikin musik. Proyek Santai itu berarti yang menggagasnya itu Ray atau? Iya, sebenarnya tadinya kan pengennya gitu kayak orang-orang kan punya nama siapa gitu. Pakai nama dia gitu misalnya, atau enggak siapa gitu nama musisi gitu kan. Saya tuh kurang pede dengan nama saya gitu. Jadi sebenarnya Proyek Santai itu cuma nempelin nama supaya kayaknya pantas ada di flyer gitu aja. Abdul and Coffee Beer. Nah, kalau nyebut merek gitulah ya gitu. Misalnya ada belakangnya gitu. Belakangnya apa gitu kira-kira. Oke. Jadi awalnya gitu ya, pengen ada. Yang penting ada nama belakang nama saya gitu. Menarik. Terus sekarang kalau untuk Proyek Santai sendiri berarti sebenarnya terpisah dari Ray atau jadi kayak satu paket sih. Jadi siapapun yang bantuin, misalnya nanti besok lusa Tenita jadi pemain drumnya Reha di Proyek Santai ya, berarti Proyek Santai gitu. Okay. Atau enggak misalnya di kemudian hari siapa yang bantuin, pokoknya yang bantuin kita manggung itu bagian dari Proyek Santai. Kalau Reha hadinya ya aku gitu. Mungkin musik salah ada yang mau bergabung. Oh. Jadi ya dengan senang hati. Saya. Tapi ya ini teh masih UMKM, usaha maneh gitu. Masih kolaboratif berarti, masih kolaboratif. Oke, berikutnya apa nih lagu yang menginspirasi dari lagu-lagu karya-karya Proyek Santai? Mungkin film, mungkin lagu, mungkin musisi, tokoh atau apapun lah. Menariknya aku tuh berangkat dari tulisan, dari buku. Jadi main musik tuh, jadi ketika ada orang tanya, ini influensinya siapa sih musik? Nah, itu tuh aku agak sulit menjawab karena aku tuh banyak denger lagu tuh jadi sepotong-sepotong kan. Kalau kayak orang misalnya dengerin Cranberries, dia tahu album pertamanya, sampai mungkin lagu-lagu yang tidak terkenalnya apa. Mungkin kalau sekarang di eranya Spotify sih kayak buka artisnya itu kan ada yang 5 rekomendasi lagu. Ya itu dari situ. Jadi kayak tapi kan katanya musik kan ada Inggris ada Amerika ya. Mungkin aku lebih larinya condong ke Inggrisnya kali ya, dari seginya gitu. Walaupun jika ada Inggris banget juga sih, itu musik aku kayak agak sulit mendefinisikan musik sendiri gitu. Karena kebanyakan nge-review lagu orang kerjaan gitu. Jadi susah ya punya karya sendiri bahkan. Terus berarti kalau ditanya apa yang menginspirasi bisa buku sih, buku gitu ya. Terus kalau dari musik ya mungkin lagu-lagu Inggris. Ya maksudnya lagu dengan pendekatan musik-musik British gitu, walaupun jadinya jadi nggak British gitu. Ya Ray Hadi dan Proyek Santai. Jadinya nggak British gitu. British asal kecil. Kalau tadi nanya apa yang menginspirasi, sekarang siapa saja musisi atau band dari dalam atau luar negeri yang mempengaruhi proses menari? Kayak wah, album ini mengubah atau si itu teh sosoknya gitu, musisi ini teh gitu. Ada nggak sih? Panutan gitu dalam proses? Kalau sampai jadi panutan yang dituhankan sih enggak. Cuman setelah dengar lagu ini saya jadi punya pemahaman lain tentang hidup gitu. Wah, ada itu lagu Di Balik Awan, lagu terpen album Harian Cerah tuh 2007. Kan dia tuh kalau yang aku tangkap ya, si liriknya tuh kayak orang yang dia menyendiri di atas ketinggian, terus dia melihat kehidupan di bawahnya kayak gitu kan. Nah kebetulan kondisi saat itu teh aku lagi kayak gitu, jadi bahkan sampai hari ini tuh kayak gitu, hidup aku tuh kayak melihat orang ada di kerumunan tapi sendiri.
kan bukan orang yang populer lah bisa dibilang, nggak mau juga sih gitu maksudnya, belum mau juga sih gitu maksudnya, bukan orang yang dikenal orang banyak gitu, tapi kita bisa melihat di sekitarnya kayak gimana gitu. Mungkin si lagu ini teh, si penulis lagunya pengen ada di posisi itu gitu, pengen ada di kerumunan, tapi dia bisa melihat orang banyak, tapi dia tanpa diganggu. Nah, aku tuh ada di posisi itu gitu. Terus itu sih kayak relate ya. iya ngerasa nyambung aja kan, apa sih jalan hidupku ini untuk sekedar bercerita ya kan. Kerjaan aku kan mungkin sampai sekarang juga nulis ya, diceritain buat orang gitu kan. Kerjaan kita gitu kan. Gitu kayak gitu. Iya kerja. Jadi bocor. Oke, menarik sih. Jadi Peter Pan ya kalau ditanya siapa. Ya, album itu ya, album Harian Cerah yang warna merah itu. Ya bisa dibilang gitu. Kalau dari musik itu, terus kalau dari pola dia berkarya sih Indonesia ya. Boleh, keluar juga boleh. Luar siapa? Aku dengerin lagu Kin. Iya. Ya tapi nggak semua ya gitu, beberapa lagu Kin, kayak lagu Crystal Ball tuh, itu kayak aku merasa aku tuh ada di diri si vokalisnya, bukan vokalisnya, si pemeran utama video klipnya yang dia kok posisinya udah diganti orang. Nah itu lagu-lagu orang-orang yang terbuang lah bisa dibilang. Menarik ya, musik tuh kayak jadi perjalanan spiritual juga. Gitu. Nah, bagi pembuat dan Bagi pendengarnya juga. gitu. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah nanya inspirasi, latar belakang musik. Kira-kira ada nggak sih kendala atau tantangan yang biasa dialami dalam proses musik atau dalam produksi, terus distribusi, mungkin kan ya? Karena kalau balik lagi ke belakang tadi mulainya juga apa di era yang belum ada kayak platform digital kayak sekarang, berarti kan mungkin itu juga jadi salah satu hambatan untuk mendistribusikan karya. Kira-kira apa itu? Kendalanya mah nggak punya uang, maksudnya nggak punya uang yang cukup untuk jadi gini kan, yang aku tahu ya dalam apapun gitu, dalam profesi apapun itu teh ada tiga aspek yang bisa diimbangin gitu kan ya, kapital, uangnya gitu, koneksi sama ide. Sebenarnya dibalik si ide nomor satu gitu kan, koneksi sama kapital gitu. Seenggaknya kita teh harus punya dua gitu dari tiga itu seenggaknya gitu. Nah aku tuh cuma baru punya ide karena aku baru punya ide, gimana caranya aku harus memenuhi kebutuhan sehari-hari kan, aku harus bekerja yang di luar musik, bisa aja bekerja yang di musik juga gitu. Cuman kan ya mohon maaf ya, no offense gitu, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Cuman kan kadang aku hidup sendiri, jadi kayak aku butuh kepastian nih gitu. Dan bekerja di luar itulah yang menurut aku bisa ngasih kepastian. Nah, otomatis aku kerjalah. Nah, karena waktunya habis dipakai untuk bekerja, waktu buat memelihara koneksi ini agak sulit kan. Nah, sampai hari ini pun yang aku lakuin menyeimbangkan itu. Hambatan kan? Ketika orang kapitalnya aman, walaupun koneksinya nggak aman, walaupun gak semua orang bisa dibeli, tapi seenggaknya dia bisa mentreatment koneksinya ini dengan uang yang dia punya. Kalau dia nggak punya uang tapi koneksinya bagus, waktunya luang, nggak sambil ngantor misalnya ngebandnya, ya dia bisa memelihara koneksi ini supaya jadi uang gitu kan. Masalahnya kan ini masih tarik-tarikan nih koneksi sama kapitalnya gitu. Atau kapan nih permasalahan ini beres gitu. Ya, kan ini juga jadi hambatan tidak hanya lain tapi ya banyak musisi juga kali ya. Jadi tapi kan justru di situ kan yang bikin jadi seni ya, seru ya gitu kan. Seni dalam bermusiknya tuh. Gitu kadang-kadang kan kalau nggak resah kan malah jadi bahkan mungkin jadi karya. Bisa kan jadi musisi gitu kan, dari keresahan, dari apa yang dirasakan jadi ya, karya. Oke, ini agak beda sih sama ini. Kalau bikin lagu biasanya nada dulu atau lirik dulu atau ada ritme lain gitu biasanya mungkin kunci dulu atau apa gitu. Macem-macem ya, bisa beda ya, tergantung lagunya. Ada terus lagunya ada yang munculnya langsung sekaligus dapatnya kayak ilham gitu. Lagu tuh ada yang dia dapatnya utuh, ada yang dia dapatnya refnya dulu, ada yang malah dapatnya intronya dulu. Oh jadi setiap lagu tuh punya ceritanya masing-masing ya? Cerita masing-masing. Kayak bikin lagu ya, kita sebut 4 lagu yang udah rilis lah ya. Kayak Lara tuh dapatnya sekaligus langsung. Kalau Kekagumanku itu refnya dulu tahun 2013,
song dan lain-lainnya baru dapat 2017. 4 tahun, butuh 4 tahun buat nyelesain lagu itu. Gadis dari Jogja sama kayak gitu. Oh berarti struggle tiap lagu tuh nggak sama. Nggak sama. Gitu ya. Dan pencarian apa ya? Pencarian produksinya juga berasal dari apa beragam ya. Iya, terus bukan yang maksain ini sih, kan bukan yang maksain harus bikin lagu sekian dalam sekian lama gitu. Nggak ada target. Nggak ada target. Sejauh ini nggak ada target. Karena belum ada tuntutan secara Dari label. profesional lah. Baik itu apa, kita belum ada kerja sama siapa-siapa gitu. Jadi aku merasa ya udahlah, ini tempat pelarian, escaping juga, ya, tempat eskapisme bla 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 gitu. Eksplorasi, escaping. Ya gitu sih. Macam-macam, jadi nggak bisa dipastiin mana dulu mana. Kalau pertanyaan selanjutnya agak mirip yang sebelumnya sih. Kalau tadi kan siapa aja musisi atau band yang pengaruh ya. Kalau ini tuh ke apa sih lagu yang paling tadi kan? Oh, tadi musisi ya. Oh iya maaf. Tapi tadi udah jawab ya. Peter Pan kan ya. Peter Pan sama Kim. Oh iya Peter Pan. Kalau misalnya lagu ini tuh disukai. Selain disukai juga mungkin mengubah hidup, juga memberi sudut pandang baru gitu ada. Di balik awan. Terus lagu saya tak. Lagu karya sendiri juga bisa. Lagu karya sendiri Ada nggak? Enggak sih, maksudnya masih belum puas sih sama karya sendiri tuh. Lagu-lagu instrumental aku kan dulu waktu sekolah tuh kan ngambil kompetensi keahliannya gitar. Ada gitaris namanya Jack Tamarat. Jadi di antara gitaris-gitaris yang mempertontonkan skill yang berbeda-beda lah gitu, yang upgrade, dia tuh bisa bernyanyi dengan gitarnya. Ada satu lagu dia judulnya Tokyo Trick. Instrumental gitar, Tokyo Trick. Itulah cukup mengubah si Tokyo Trick itu. Lagu itu ya bisa dibilang Menariknya kan tidak ada liriknya kan? tidak ada lirik. Tapi bisa kekuatan musik ya. Ya bisa dibilang gitu. Si Tokyo Trick itu sampai sekarang gitu, karena momen aku banyak ngulik, ya maksudnya bermain dengan si Tokyo Trick itu momen-momen yang secara kehidupan lagi agak sulit juga ya. Misalnya punya uang gitu kan. Terus kalau misalnya dengar lagu itu tuh kebayangnya apa sih? Karena kan instrumental, nggak ada liriknya, terus berarti kan dia kekuatannya di gitarnya. Iya. Terus saat mendengarkannya tuh kira-kira ngebayangin apa, atau yang kepikiran tuh apa, atau membawa ke suasana apa, mungkin si lagu itu. Membawa ke suasana dulu kita nggak punya uang, terus itu ke SMA ya, saya sama kelas 2 tuh ngamen bantuin teman gitulah, reguleran gitulah, orang-orang di, kan kalau kita makan di resto-resto tuh suka ada yang pemusiknya gitu. Kayak gitu. Ya kita ngebawa ke suasana di situ, dimana oh ya kita kalau nggak ngamen berarti kita nggak punya uang ya buat jajan gitu. Ngebawa ke situ terus kayak Tokyo kan, akhirnya jadi sedikit banyak mencari tahu tentang Jepang juga gitu. Kayak ternyata barang-barang apa seperti gitar, Lagu Jepang enggak sih, lebih kayak ke kebudayaan. Terus kayak barang-barang ya, kalau kan karena punya gitar gitu, jadi kayak kalau beli gitar tuh katanya yang Jepang tuh selalu lebih craftsmanship-nya lebih, kenapa orang-orang Jepang dia terlihat seperti lebih bagus dibanding yang lain, jadi gitulah. Jadi kayak pengen kesana gitu. Yang ngomong instrumental ada nggak sih yang direkomendasiin gitu lagu atau musisi instrumental? Jack Tamarat. Ada lagi? Indonesia atau negara lain? Jack Tamarat itu Thailand ya. Terus Jepang gitu? siapa ya? Nggak ada. sih, aku dengerin Kemarin waktu Jo Satriani itu kalau pemain gitar. Jo Satriani karena kan bukan tipe pemain gitar yang full skill ya gitu, maksudnya nyanyinya dulu gitu, instrumental. Terus albumnya Baim tuh yang Chaotic Gemini, Baim gitar, dia punya album instrumental full, dirilis tahun 2011 itu bagus-bagus loh. Misalnya relatif bagus atau jelek, cuman itu cocok buat aku gitu. mendengarkan juga deh kalau gitu. Oke, kalau harapan kira-kira ada nggak sih musisi atau band yang ingin banget diajak berkolaborasi selain Rex tentunya? Waduh,
jauh pisan gitu. Melihatnya maksudnya kayak Kenapa? bukan apa ya, bukan. Atau kayak selama ini ya udah jalanin aja gitu. Iya, Lebih aku kayak gitu gitu kali sih, ya. kayak yang nanti ketika suatu saat mungkin aku ada di situ gitu ya. Ini sama siapa gitu ada? Belum kepikiran. Belum kepikiran karena nggak tahu ketika aku ada di sana nanti siapa yang di sekitar gitu kan gitu. Bisa jadi Teknita udah bermusik gitu ya. Teknita kan nanti kolaborasi. Oh iya sih. Belum juga. Oke. Mau ngajak kolaborasi Uki X Noah kan dia udah nggak main musik lagi gitu ya. Ini kan Ya, sudah kolaborasi. iya juga bisa. Oke, kita kembali bernostalgia saat manggung ya. Udah lama manggung terakhir apa? Tahun terakhir 31 Desember 2022 Dong, itu terbaru ya berarti. terbaru itu karena emang Setelah itu jeda, karena kan pandemi juga itu nggak. enggak, itu 2022 tahun kemarin berarti. Iya, maksudnya sebelum itu tuh. Sebelum itu jeda karena banyak keputusan Berarti salah. itu mulai lagi kan si 2022 itu setelah. Iya, sebenarnya pandemi harusnya nggak jeda sih, ya masih bisa, cuma saya salah ngambil keputusan Online gitu nggak? Banyak tawaran, cuman waktu itu ya gitulah, ngambil keputusannya salah, jadi nggak bisa ngeband. Gitu. Oke, kita tidak bahas itu. Iya, gitu. Langsung aja ngomong-ngomong manggung, ada nggak sih kayak momen atau kenangan atau cerita menarik saat manggung? Cerita menarik saat manggung Tidak terlupakan atau berkesan lah. yang berkesan ya pada saat itu Pasti udah banyak kan ya? ada Daftar manggungnya gitu. enggak. Oh, banyak sih enggak. Cuman yang tidak terlupakan adalah pada saat itu kita mau manggung di sebuah acara lah ya. Jadi kan si settingan gitar itu nggak pernah suka beda-beda gitu di setiap event tuh. Kadang suka turun setengah, kadang suka turun satu gitu. Nah, ada satu momen kita bawain sebuah lagu yang itu tuh masuknya bareng gitar sama semua instrumen. Nah, gitar aku tuh turunnya satu, tapi seingat aku turun setengah. Kita suka pakai kapo, bantuan kapo tuh. Salah ngekapo, harusnya ngekapo di fret 2, nih di fret 1 pas jreng, minyak kemana? Jadi kayak maaf gitu. Itu lebih ke panik gak sih? Malu sih, karena itu eventnya cukup banyak yang nonton gitu, terus kayak Ada yang ngeh juga pasti ya. ada yang terus kelihatan banget gitu kan. Iya gitu, masih gitu, itu coba pisan gitu. Tapi kalau dikenang lagi sekarang tuh kayak ya, Kalau dikenang lagi ya lucu sih, wajar lah gitu, karena memang itu manggung keberapa tuh? oh enggak, itu mah 2019 Lama ya, sebelum pandemi. sebelum pandemi. Ada lagi kenangan saat manggung. Enggak sih, itu aja. Lumayan diingat-ingat meskipun sebenarnya tidak enak. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak sih rencana atau harapan depannya, mungkin mau rilis album, mau konser mungkin, atau bikin EP ya, rilis EP yang masih terus mayang ya saat ini? Belum dia apa-apain gara-gara salah ngambil keputusan. Sebenarnya kan yang sekarang ini kita lakuin, yang di saat ini kita lakuin tuh bahasa kasarnya mah nyebokin yang kesalahan-kesalahan di masa lalu ya gitu, kayak setelah ini beres ya mungkin menjalankan yang sampai akhir 2019 itu di planning. Kayak kan kita kan rilis portfolio, terus kita ada proyek sini mau rilis ini, tapi gara-gara pandemi dan beberapa kesalahan tadi jadi ke pending. Nah, jadi kita anggap aja ini teh 2019 lagi kita teh gitu. Perjalanan menuju gimana? Yang harusnya keluar 2020 mungkin bakal dikeluarin 2023 akhir. Yang harusnya keluar di 2022 berarti ya 2025 awal gitu. Nah, tunggu saja ya. Cuman mundur berapa tahun aja. Jadi tetap ya sesuai rencana, cuman Soal rencana. waktunya aja. Terus kalau manggung itu udah waktu dekat? Manggung belum sih. Itu bisa ini masak musik ada akustik. Jadi kita ada job gitu kan. belum mampu nggak sih? Enggak, maksudnya iyalah gitu kan, ini harus disupport ya gitu, maksudnya kegiatan jurnalisme musik yang independen ini gitu. Bravo jurnalis musik. Sekali nih ada yang senada ya dengan semangat musisian jadi pengunjung acara. Ya, terima kasih sudah menonton Masak Musik sampai akhir, dan sampai jumpa di Masak Musik episode ketiga yang entah akan kapan. Minggu depan. Minggu depan ya. Dengan bintang tamu yang bisa-bisa aja dan yang keren juga, dan semoga bakal menyajikan apapun lah di Masak Musik. Sukses terus masak musik. Terima kasih Ray Hadi sudah berkenan menjadi bintang tamu Terima kasih Masak Musik kedua ini. Semoga sukses terus, semoga lancar terus. Amin.
masak musik. Banget nih. Kalau mau informasi tentang Rai bisa gimana gitu? Bisa follow Ada website? website kita belum ya, karena ada lumayan maintenance. Iya, betul. Instagram aja sih, Instagram tuh @proyeksans, proyek sans. Terus kita juga ada musik Facebook bisa gimana? Instagram aja, terus kan TikTok? nggak, karena nggak ada adminnya, saya Ada pusing mimin, gitu. ada yang mau Iya, jadi kan? sukarelawan. Nggak ada adminnya, I don't know what to do with TikTok, katanya kan nggak tahu kita Iya, mau ngapain. tapi jadi besok ya. Terus ini kayak apa ya, kayak musik-musik juga kan, kalau yang Spotify-nya nggak premium gitu misalnya, nggak apa-apa, bisa didengerin di SoundCloud juga gratis. Oh iya, ada SoundCloud. Proyek Sans. Cari aja. Tadi ada Proyek Sans. Nah, Proyek Sans ini sama itu, si Instagram, SoundCloud segala macam, si username-nya sama. Proyek Sans. Instagram juga ya. Instagram juga. Kalau Instagram Rai sendiri mungkin Ya, Rai Hadi, R-nya 2. Rai Hadi, tapi R depannya 2. bisa following instalasi. Oke. Kita dan Rai pamit.